kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Belajar Bersama Temanmu, volume 1 anak-anak, bab 2 pengukuran per kuantitas unit, ada di halaman 12 sampai dengan 16. Baik, ibu langsung membahas. Pada jam pelajaran olahraga selama 5 minggu berturut-turut, anak-anak kelas 5 berlari mengelilingi lapangan sekolah mereka. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri menjelang lomba maraton. Yosef dan Kadek membuat tabel berapa putaran yang mereka lalui ketika berlari pada setiap jam pelajaran olahraga selama 5 minggu. Baik, sekarang kita cermati tabel anak-anak. Ini tabel banyaknya putaran yang dilalui Yosef. Untuk minggu ke-1 banyak putarannya 9, minggu kedua 7, minggu ketiga 11, minggu keempat 6, dan minggu kelima 7. Totalnya ada 40 putaran. Kalau kita cermati, ini untuk Yosef, ini berlatihnya ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Kita cermati 5 minggu totalnya 40 putaran. Selanjutnya tabel banyaknya putaran yang dilalui Kadek. Minggu ke-1 banyaknya putaran 10, minggu kedua 8, minggu ketiga 6, dan minggu keempat 12. Kita cermati untuk Kadek ini berlatihnya ada 4 minggu. Selanjutnya total putarannya ada 36. 40 ini diperoleh dari 9 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 7, totalnya 40. 36 ini diperoleh dari 10 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 12. Aku akan melakukan yang terbaik dalam lomba maraton ini. Yosef berlatih selama 5 minggu berturut-turut, dan Kadek beristirahat di minggu terakhir atau minggu kelima, sehingga hanya berlatih selama 4 minggu. Siapa yang memiliki persiapan yang lebih baik? Jika kamu melihat total putaran, Yosef berlari lebih banyak. Apakah kita dapat membandingkan total putaran jika banyaknya minggu tidak sama? Jika Kadek tidak beristirahat di minggu terakhir, berapa banyak putaran yang berhasil dilaluinya? Jika Kadek berhasil melalui 4 putaran di minggu kelima, maka total putaran yang dilalui adalah 40 putaran, sama dengan total putaran Yosef. Baik, sekarang kita belajar ungkapan anak-anak jika maka. Kata jika, maka, digunakan ketika sesuatu dimisalkan atau diperkirakan. Kata ini sering digunakan dalam matematika ketika kondisi sesuatu akan diubah-ubah untuk mendapat kesimpulan. Pembelajaran ke-1 anak-anak, nilai rata-rata. Yang ke-1 ini kegiatan ke-1. Jika Yosef dan Kadek berlari dengan banyak putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? 1. Jika kita misalkan Yosef berlari sebanyak 40 total putaran selama 5 minggu dan menempuh jumlah putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Ini dijadikan putaran yang sama setiap minggu. Jadi di rata-rata anak-anak, ini maksudnya. Selanjutnya kita cermati diagram batang banyak putaran yang dilalui Yosef saat latihan. Kita cermati untuk minggu ke-1 ini 9 anak-anak, 9 putaran. Ini minggu ke-1, yang ke atas ini banyak putaran anak-anak. Jadi minggu ke-1 9 putaran. Minggu kedua 7 putaran. Di sini ini 7, tengah-tengah antara 6 dan 8. Minggu ketiga 11, di sini nih 11. Minggu keempat 6 putaran, dan minggu kelima ini 7 putaran. Kita cermati, ini dicari agar selama 5 minggu ini tiap minggunya sama banyak. Bagaimana caranya? Seperti ini. Yang
ini 1 putaran yang ada di sini nih diberikan ke minggu yang kedua dari minggu ke-1. Selanjutnya dari minggu ketiga ini yang 2 putaran diberikan ke minggu ke-4. Selanjutnya yang 1 putaran diberikan ke minggu ke-5. Sekarang kalau kita ubah di sebelah kanan diagram batangnya menjadi ini anak-anak. Ibu menggunakan tanpa penggaris, nanti anak-anak harus menggunakan penggaris. Ini jadi minggu ke-1. Ini Bu arsir saja seperti ini. Untuk minggu ke-1, minggu kedua juga 8 anak-anak. Ini minggu kedua. Minggu kedua. Selanjutnya minggu ketiga juga jadi 8 putaran. Minggu ke-4 juga 8 anak-anak. Minggu ke-4 juga 8. Minggu ke-5 juga 8. Nih, kalau kita cermati ini sudah sama rata anak-anak. Jadi untuk tiap minggunya kalau di rata-rata itu adalah 8 putaran. Ini banyak putaran yang dilakukan oleh Yosef setiap minggu adalah 8 putaran. Yang kedua, jika kita misalkan Kadek berlari sebanyak 36 total putaran selama 4 minggu dan menempuh jumlah putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Baik, kita cermati untuk diagram batangnya. Untuk Kadek, minggu ke-1 ini 10 putaran, minggu kedua 8 putaran, minggu ketiga 6 putaran, dan minggu ke-4 12 putaran. Ini cara kita anak-anak seperti ini. Ini untuk yang ini tadi 10. Nih, untuk yang 1 kita berikan ke minggu kedua. Selanjutnya di sini menjadi seperti ini nanti. Nih, sini. Selanjutnya ini yang 3 anak-anak. Ini yang 3. Ini yang 3 putaran ini kita berikan ke sini, ke minggu ketiga dari minggu ke-4. Jadi tambah 3. Nih, tambah 3 seperti ini. Nih. Ini nanti jadi sama anak-anak ini. Menjadi sama yaitu 9 putaran. Ibu pindah ke sebelah kanan. Jadi ini untuk minggu ke-1 menjadi 9 putaran seperti ini. Minggu kedua juga 9 putaran. Minggu ketiga juga 9 putaran. Minggu ke-4 juga 9 putaran. Kalau kita lihat anak-anak, kita cermati di sini. Ini rata-rata untuk setiap minggunya jumlah putarannya sama yaitu 9 putaran. Di tengah-tengah antara 8 dan 10. Banyak putaran yang dilalui oleh Kadek setiap minggu adalah 9 putaran. Yang ketiga, siapakah yang berlatih lebih banyak? Yang berlatih lebih banyak tadi kita cermati, kalau Yosef 8 putaran, kalau Kadek 9 putaran, maka bisa disimpulkan yang berlatih lebih banyak adalah Kadek. Proses untuk membuat pengukuran dari ukuran yang berbeda menjadi pengukuran baru dengan ukuran yang sama disebut merata-rata. Kita tadi sudah mempraktikkan. Yang kedua, ada jus buah dalam kotak-kotak berikut ini.
Yang ke-1, ayo buat rata-rata dari jus buah tersebut sehingga setiap kotak memiliki volume jus yang sama. Di sini ada 4 desiliter, ini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 2 desiliter, 1, 2. Ini 1 desiliter 1, 5 desiliter 1, 2, 3, 4, 5. Ini ide dari Kadek, kita cermati di sini tadi untuk wadah yang ke-1 di sini tadi 4 desiliter anak-anak. Yang 1 desiliter ini dituangkan ke wadah yang kedua. Ini nanti kalau dituangkan menjadi seperti ini anak-anak. Ini Ibu beri arsiran di sini. Ini menjadi 3, di sini 3, di sini juga 3. Selanjutnya yang di sini yang 5, ini yang 2, ini yang 2 desiliter diberikan ke wadah yang ke-3 di sini anak-anak. Ini berarti bertambah 2 di sini nih. Bertambah 2. Ini jadi sama-sama isinya menjadi 3 anak-anak. Ini kalau kita cermati. Menjadi 3 desiliter. Untuk setelah di rata-rata ini dituang, maka ini menjadi 3 desiliter. Di sini juga 3 desiliter. Di sini menjadi 3 desiliter dan di wadah keempat juga 3 desiliter. Ini ide Kadek memindahkan jus dari kotak yang volumenya lebih banyak ke kotak yang volumenya lebih sedikit. Sekarang ide Yosef menuangkan jus bersama-sama lalu membagi jus dengan volume yang sama ke setiap kotak. Jadi ini dimasukkan ke satu wadah besar, setelah itu dibagi anak-anak. Nanti juga sama hasilnya. Nih, kalau dituangkan hasilnya sama. Ini ada 3. Ini 3 desiliter anak-anak. Jadi di sini juga sama. 3 desiliter, 3 desiliter, 3 desiliter, 3 desiliter. Tiap wadah jadi sama, yaitu 3 desiliter. Yang kedua, ayo berpikir bagaimana cara menghitung pengukuran rata-rata. Total jus dalam 4 kotak ini 4 desiliter tambah 2 desiliter tambah 1 desiliter tambah 5 desiliter. Ini kalau di total ada 12 anak-anak, 12. Ini 12. Selanjutnya dibagi dengan banyaknya kotak, 4. Nih. 12 dibagi 4 sama dengan ini menjadi rata-rata jus per kotak, yaitu 3 desiliter. Untuk menghitung pengukuran rata-rata dari 4 kotak, kita membagi total jus dalam 4 kotak menjadi 4. Nih. Bilangan atau pengukuran yang merupakan rata-rata dari beberapa bilangan atau pengukuran disebut nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini sama dengan jumlah total, itu tadi 12 dibagi dengan banyaknya unit. Kegiatan ketiga anak-anak, manakah di antara 2 ayam berikut yang menghasilkan telur paling berat ketika dijumlah? Bandingkan dengan menghitung berat rata-rata dari telur tersebut. Baik, kita cermati, di sini ada ayam putih. Jumlah telurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berat masing-masing telur sudah ada. Sekarang kita menghitung nilai rata-rata berat telur ayam putih. Nih 56 gram ditambah 58 gram ditambah 56 gram ditambah 61 gram ditambah 54 gram ditambah 57 gram harus dalam kurung anak-anak, karena ini kita hitung lebih dulu. Selanjutnya dibagi banyaknya telur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi 6. Kita jumlahkan bersusun dulu yang dalam kurung di sini. 56 ditambah dengan 58. 6 tambah 8 14 1. Ini menjadi 11. Nih tambah lagi 56. Nih 0, 10 ini 1 tambah 1, 2, 7, 1. Tambah lagi 61. Di sini kita tambahkan 1, 3, 2 di sini. Selanjutnya kita tambahkan lagi 54. Kita tambah bersusun.
1 tambah 4 5, 8, 2. Kita tambah ke kanan lagi di sini biar cukup anak-anak. 285 ditambah dengan 57. 57 kita tambahkan 12, kita simpan di sini 9, 14, 1 di sini 342. Sama dengan 342 dibagi 6. Sama dengan kita bersusun di sini. 342 dibagi 6. 6 kali berapa agar dapat 34 atau bawah 34 kali 5? 30. Kita kurangkan 4 dikurang 0, 4. 3 dikurang 3, 0. Kita turunkan angka 2. Nih 6 kali 7, 42. Nih sisanya sudah 0, hasilnya 57. Sama dengan 57 satuannya gram. Sekarang kita cermati untuk ayam coklat. Banyak telurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berat masing-masing sudah ada. Sekarang kita hitung nilai rata-rata berat telur ayam coklat. Nih 57 gram ditambah 53 gram ditambah 60 gram ditambah 58 gram ditambah 56 gram ditambah 53 gram ditambah 55 gram dibagi banyaknya telur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi 7. Kita jumlahkan dulu secara bersusun. Di sini anak-anak, nih 57 ditambah dengan 53. Kita tambahkan dulu 0, 10 ini jadi 11. 110 ditambah 60. Ini 0, 7, 170 ditambah 58. Kita tambahkan 8, 12, 1, 258 ditambah lagi 56. Kita tambahkan 8 tambah 6, 14, 1, 8, 284 ditambah lagi 53. Nih 7, 13, 1, 337 ditambah dengan 55 ditambah 7 tambah 5 12, 1 tambah 3 4 tambah 5 9 392 anak-anak. Selanjutnya kita bagi bersusun di sini biar cukup tempatnya. Nih 392 dibagi 7. Nih 7 dikali 5 35. 9 kurang 5 4. Menurunkan angka 2. 7 dikali 6 42. Kita kurangkan sisanya 0. Hasilnya 56 gram. Nih untuk yang ayam putih 57 gram, untuk yang ayam coklat 56 gram. Jadi ayam yang menghasilkan telur paling berat adalah ayam putih. Jika menemukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dinyatakan dengan bilangan desimal, misalkan jumlah buku, kamu tetap dapat menghitung nilai rata-ratanya dan dapat dinyatakan dengan bilangan desimal. Ini yang keempat, tabel di bawah ini menunjukkan jumlah buku yang dibaca oleh 5 orang siswa pada bulan Agustus. Berapa banyaknya buku rata-rata yang dibaca oleh kelima siswa tersebut kita cermati. Yosef 4 buku, Kadek 3 buku, Cia 0 buku, Dadang 5 buku, Yosef 2 buku. Maka nilai rata-ratanya sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 0. Meskipun 0 harus ditulis anak-anak. Ditambah 5 ditambah 2 dibagi banyaknya anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi 5. Ini kita tambahkan dulu. 4 ditambah 3 7 ditambah 0 7. 7 ditambah 5 12 ditambah 2 14. Ini menjadi 14 dibagi 5 sama dengan berapa? Ini kita bagi bersusun. Kita bagi bersusun. Cari caranya di sini. 14 dibagi dengan 5. Ini 5 dikali berapa agar dapat 14 atau bawah 14 dikali 2. 5 kali 2 10. Ini 4 dikurang 0 4. 1 dikurang 1 0. Di sini sisa 4 kita jadikan pecahan desimal anak-anak. Caranya di sini tambah koma, di sini tambah 0. 5 kali berapa agar dapat 40? Kali 8. 5 kali 8 40.
kita kurangkan sisanya 0. Jawabannya adalah 2,8 buku. Bahkan untuk sesuatu yang tidak mungkin untuk dinyatakan dengan bilangan desimal, misalnya banyaknya buku, nilai rata-ratanya dapat dinyatakan dengan bilangan desimal. Ungkapan rata-rata dalam bahasa Indonesia, ini rata-rata berarti hampir sama, berimbang jumlahnya. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.